Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil pengerjaan kami dengan studi kasus yang mengambil di studi case C, yaitu perusahaan pengembangan perangkat lunak. Perkenalkan, di sini ada nama anggota kelompok kita yaitu Saya Damara Dihiandarpita. Saya Rania Zamris. Saya Dina Eka Putri. saya Rina Besari. Saya Aura Ramadhani. Lalu pada latar belakang, jaringan komputer merupakan salah satu komponen penting dalam dunia teknologi informasi yang memungkinkan perangkat-perangkat komputer untuk saling terhubung dan berkomunikasi. Seiring kemajuan teknologi, jaringan komputer telah bertransformasi dari sistem berbasis kabel menjadi sistem nirkabel, meningkatkan fleksibilitas dan aksesibilitas bagi pengguna. Pemahaman tentang beberapa aspek ini penting. Jaringan komputer sangat relevan, termasuk IP address, untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan. VLAN memungkinkan pengelompokan logis untuk keamanan dan efisiensi. DHCP untuk memberikan alamat IP, serta otomatis dan static routing untuk mengatur rute data secara manual. Selanjutnya di sini ada studi kasus case C, yaitu perusahaan pengembangan perangkat lunak. Dari sebuah perusahaan pengembangan perangkat lunak ini ingin membangun jaringan di gedung barunya. Perusahaan ini memiliki tim development yaitu 31 host, testing 27 host, support 19 host, administration 9 host, dan public relation. Setiap tim memerlukan VLAN dan subnet yang terpisah. Khusus untuk tim public relation akan menggunakan pengalaman IP otomatis. Tim development dan testing harus bisa berkomunikasi antar VLAN untuk koordinasi pengujian aplikasinya. Tiga router akan menghubungkan setiap lantai gedung untuk aliran data yang lancar antara kantor utama, ruang programmer, dan pusat data, dan ruang pertemuan. Materi jaringan ini harus bisa dituangkan dalam tugas besar, yaitu pertama, IP addressing, kedua, VLAN dan inter-VLAN, ketiga, DHCP, dan keempat, static routing. Berikut adalah topologi jaringan kami. Untuk VLAN, konfigurasi ini bertujuan untuk yang pertama menambahkan IP pada interface fisik serial 2/0, yang kedua mengaktifkan interface fast Ethernet 0/0, dan yang ketiga menambahkan IP dan VLAN ID pada subinterface fast Ethernet 0/0.10 untuk VLAN 10. Dengan konfigurasi ini, router akan dapat berkomunikasi di jaringan lokal maupun antar VLAN. Kemudian untuk yang VLAN interface fast Ethernet 0/0 diaktifkan dengan dua subinterface. A itu VLAN 20 dengan IP 192.168.2.1/27, kemudian yang B itu VLAN 30 yaitu IP 192.168.3.1/26. Kemudian di sini ada interface serial dengan serial 2/0 dengan IP-nya itu 10.10.10.2/30, kemudian serial 3/0 dengan IP 20.20.20.1/30. Konfigurasi ini memungkinkan komunikasi antar VLAN dan jaringan eksternal melalui interface serial. Kemudian untuk VLAN yang ini, konfigurasi ini bertujuan untuk mengatur router agar mendukung komunikasi jaringan di kantor utama dengan beberapa interface fisik dan subinterface VLAN. Yang pertama, komunikasi point-to-point. Interface serial 2/0 digunakan untuk koneksi antar perangkat jaringan eksternal. Yang kedua, VLAN management. Router mendukung dua VLAN terpisah. Yang pertama, VLAN 40 dengan IP 192.168.4.1/28, kemudian VLAN keduanya itu 50 dengan IP 192.168.5.1/25. Nah, kemudian interface fisik aktif. Semua interface fisik diaktifkan untuk memastikan koneksi jaringan berfungsi dengan konfigurasi ini. Router siap digunakan untuk mengelola komunikasi internal atau VLAN dan eksternal atau serial secara efektif.
Kemudian ada DHCP, yaitu konfigurasi DHCP ini bertujuan untuk menyediakan alamat IP secara dinamis untuk perangkat pada jaringan public relation. Nama pulutnya yaitu public relation, jaringannya yaitu 192.168.5.0 per 25 atau 256. Kemudian default gateway-nya ada 192.168.5.1. Fungsinya yaitu yang pertama adalah perangkat dalam VLAN public relation akan mendapatkan alamat IP, subnet mask, dan gateway secara otomatis dari router ini. Yang kedua, ada DHCP mempermudah manajemen IP, terutama pada jaringan dengan banyak perangkat klien. Kemudian pada beberapa PC tertentu, IP configuration-nya diganti ke DHCP. Hal ini untuk menghindari penggunaan DHCP di jaringan dengan perangkat tetap agar tidak membebani pool DHCP. Yang kedua, untuk mengutamakan DHCP di area yang membutuhkan pengelolaan fleksibel dan otomatis. Selanjutnya ada static routing. Konfigurasi routing static di samping ini digunakan untuk menghubungkan jaringan-jaringan yang berbeda pada 3 router, yaitu RTR ruang pertemuan, RTR programmer, dan pusat data. Dan RTR kantor utama. Routing statis memastikan setiap router mengetahui router menuju jaringan lain. Yang pertama yaitu ada RTR ruang pertemuan, yang dimana semua lalu lintas jaringan diarahkan melalui gateway 10.10.10.2. Jaringan yang diaksesnya itu ya VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50, dan jaringan point-to-point. Kemudian ada RTR programmer dan pusat data, yaitu berfungsi sebagai perantara antara RTR ruang pertemuan dan RTR kantor utama. Jaringan yang dapat diakses melalui gateway-nya yaitu VLAN 40, VLAN 50, kemudian ada VLAN 10. Yang ketiga ada RTR kantor utama. Semua lalu lintas diarahkan ke jaringan lain melalui gateway 20.20.20.1. Jaringan yang dapat diaksesnya yaitu VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, dan jaringan point to point. Selanjutnya, kita sudah melakukan uji coba ping. Ketika melakukan uji coba ping sudah successful, maka jaringan tersebut dinyatakan berhasil. Untuk membuktikan hasil dari proyek kami, maka akan saya berikan kepada Damara. Baik, di sini kita coba ping di bagian lantai 3 di ruang pertemuan. Nah, di sini saya akan ping misal 192.168.2.1. Nah, dan cek apakah dia berhasil atau tidak. Jika keluar seperti output replay from seperti ini, maka sudah bisa dikatakan bahwa topologi kami ini sudah berhasil. Lalu kita coba di bagian lantai 1 pada kantor utama. Kita coba cek lagi, kita ping. Misalnya kita pingnya 192.168.3.2. Baik, maka sudah berhasil untuk bagian ping seperti ini. Nah, kalau misal kita tambahkan message antar router atau antar lantai, kita coba dari yang ini di PC 5 ke PC 15. Nah, ini sudah dikatakan sukses antara PC 5 dengan PC 15. Lalu jika kita kirim lagi dari sini, lantai 2 ruangan programmer ke administration. Nah, di sini sukses. Ya. Nah, untuk pada studi kasus kita mengambil contoh pada testing kepada bagian development. Kita coba kirim message. Terbukti bahwa kita sudah berhasil. Kita tes lagi. Sini sudah sukses. Yang terakhir, untuk kesimpulan dari tugas kita ini, yang pertama konfigurasi VLAN. VLAN telah dibuat dan dikonfigurasikan untuk tim development, testing, support, administration, dan public relation, memastikan segmentasi jaringan yang aman dan efisien. Yang kedua, penugasan port switch. Port switch telah ditugaskan ke VLAN tertentu untuk setiap departemen, memastikan perangkat terhubung ke VLAN yang sesuai. Yang ketiga, trunking. Port trunk telah dikonfigurasikan untuk memungkinkan komunikasi antar VLAN melalui switch. Yang keempat, inter-VLAN routing. Inter-VLAN routing telah diatur pada router untuk memungkinkan komunikasi antara testing dan development. Yang kelima, routing statis. Routing statis telah dikonfigurasikan pada router untuk menghubungkan berbagai VLAN, memastikan
konektivitas yang baik antar departemen. Yang keenam, pada public relation mendapatkan alamat IP otomatis saat terhubung ke jaringan. Yang ketujuh, 3 router telah diimplementasikan untuk menghubungkan lantai 1 kantor utama, lantai 2 ruang programmer dan pusat data, dan lantai 3 ruang pertemuan, memastikan konektivitas yang handal di seluruh fasilitas. Sekian dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.